Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Anime bergenre fantasi seringkali memiliki latar di suatu kerajaan, di mana wilayahnya dikuasai oleh bangsawan atau penguasa seperti raja. Selain itu, ada juga seorang kesatria atau penyihir yang menjadi penguasa tersebut, dan biasanya menjadi yang paling kuat dan hebat di seluruh kerajaan. Choujin Koukosei bercerita tentang 7 siswa SMA berbakat yang mendominasi berbagai bidang. Pada suatu ketika, mereka mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu menyebabkan pesawat terjatuh di tempat antah berantah. Setelah diselidiki, ternyata mereka berpindah ke dunia lain, yaitu dunia sihir yang sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh bangsawan kerajaan. Mereka diselamatkan oleh penduduk lokal yang bukan berasal dari ras manusia. Untuk berterima kasih kepada penduduk yang telah menyelamatkan mereka, 7 siswa ini pun membantu mereka dalam meningkatkan ekonomi dan memajukan wilayahnya dengan teknologi modern. Dalam waktu singkat, mereka bisa mendapatkan kekayaan dan membawa modernitas ke dunia tersebut. Namun karena pihak kerajaan memusuhinya, Tsukasa dan teman-temannya pun memutuskan untuk merubah dunia, dimulai dari menghancurkan kekaisaran untuk menjadi pemimpin di wilayah kekuasaannya. Sama ranking, peringkat raja ditentukan dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh raja. Bose menjadi raja peringkat pertama sekaligus menjadi pria terkuat di dunia. Namun kekuatannya itu didapatkan karena dia telah melakukan permintaan kepada iblis. Bose bisa menjadi manusia terkuat, tapi sebagai gantinya kekuatan keturunannya diserahkan kepadanya. Hal ini mengakibatkan putra dia yang bernama Boji menjadi manusia yang lemah. Boji merupakan seorang pangeran yang seharusnya menjadi raja, tapi karena dia lemah dan memiliki banyak kekurangan, banyak orang yang tidak menerima dia untuk menjadi raja berikutnya. Kebanyakan orang lebih percaya kepada adiknya yang bernama Daida untuk menjadi raja. Singkat cerita, Daida terjerumus ke dalam kegelapan. Lalu Pangeran Boji yang pergi berpetualang menyelamatkan dia yang terjebak dalam kegelapan. Hal ini mengakibatkan adiknya tersadar dan rela memberikan tahta kepada kakaknya. Dengan begitu, Pangeran Boji bisa mendapatkan kembali tahta yang sebelumnya telah direbut oleh adiknya. Tensai Oji no Akaji Koka Sai Seijutsu. Kerajaan kecil dan miskin bernama Natra sedang mengalami masalah yang cukup serius, di mana raja di kerajaan tersebut tidak bisa lagi memerintah karena kondisi kesehatannya tidak membaik. Oleh karena itu, Pangeran Wayne harus menggantikan ayahnya untuk memerintah. Meskipun bekerja karena terpaksa, tapi Wayne mendapatkan dukungan penuh dari rakyat dan bawahannya, karena setiap keputusannya selalu berhasil membawakan keuntungan untuk kerajaan Natra. Bahkan dalam perang perdananya, Wayne bersama dengan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan menguasai wilayah milik musuh karena sebelumnya dia telah membuat kesepakatan untuk memperkuat pertahanannya. Wayne juga dianggap sebagai pangeran jenius karena bisa mengatasi permasalahan yang dialami kerajaan dengan mudah. Namun dibalik semua itu, sebenarnya dia memiliki sifat buruk, di mana dia selalu pesimis dan ingin segera menjual kerajaannya sendiri. Namun karena Ninim selalu ada di sisinya, Pangeran Wayne pun sering dinasihati supaya tidak bertindak berlebihan. Grand Crest Senki. Anime ini berlatar di sebuah benua yang bernama Benua Altan. Benua itu terpecah menjadi 2 faksi, yaitu Federasi dan Aliansi. Mereka selalu saja berperang untuk merebut wilayah kekuasaan, hingga suatu ketika terjadi penyatuan kedua faksi tersebut. Dengan adanya pernikahan antara putri dari Aliansi dan Pangeran Federasi, membuat perdamaian di benua itu dapat tercapai. Namun acara pernikahan itu berlangsung gagal, sehingga perdamaian tidak pernah terjadi dan kedua pihak bertemu kembali dalam peperangan. Theo Cornero merupakan pendekar pedang yang berasal dari pulau terpencil. Pertemuannya dengan penyihir bernama Siluka sangat mempengaruhi arah peperangan. Meskipun berasal dari orang biasa dan bukan dari keluarga bangsawan, tapi dia memiliki kemampuan yang tidak dapat diremehkan. Setiap kali berhadapan dengan musuh di medan perang, Theo dan seluruh pasukannya selalu memenangkan peperangan. Selain itu, berkat arahan dari Siluka juga, dalam waktu singkat dia bisa menguasai beberapa wilayah milik Aliansi dan mendapatkan gelar yang cukup untuk mewujudkan impiannya, yaitu menjadi penguasa di tempat asalnya untuk menyelamatkan warga dari penindasan yang dilakukan oleh penguasa saat ini.
Genso Sengokushi. Ketika peperangan sedang berlangsung, dunia dikejutkan dengan kemunculan Wang Liang. Wang Liang merupakan iblis yang terlahir dari sejenis racun. Selain membawa lebih banyak malapetaka, makhluk itu juga bisa merasuki seseorang dan mengubahnya menjadi monster. Untuk mengatasi kemunculan Wang Liang, sekelompok dewa atau makhluk abadi yang menjaga ketertiban menciptakan seorang pemburu untuk mengatasi mereka. Sourei adalah salah satu pemburu yang memiliki kemampuan khusus. Dia bisa memakan racun dan mengubah dirinya sendiri menjadi iblis. Ceritanya berlatar di Cina kuno selama era 3 kerajaan. Ketika berbagai panglima perang mulai melakukan penyerangan, mereka dimusnahkan dalam kejadian yang tidak terduga. Di saat itulah seorang komandan bernama Oki mendirikan sebuah regu. Namun tujuan utamanya kali ini bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk membasmi Wang Liang yang sudah membahayakan penduduk. Kenja no Deshiwo Nanoru Kenja. Dalam suatu game virtual, pemainnya bisa mendirikan kerajaan miliknya sendiri. Seorang pemain dengan nama karakter Dunlop merupakan salah satu pemain yang terlibat dalam pendirian kerajaan tersebut. Setelah sekian lama bermain, dia menghilang kemudian muncul kembali di masa depan. Ketika terbangun, dia melihat dunia game menjadi sangat mirip dengan dunia nyata. Selain itu, dia juga berubah menjadi perempuan muda, tapi masih memiliki kekuatan sihir sebelumnya. Oleh karena itu dia bisa kembali bergabung dengan teman lamanya dan mendukung penuh kerajaan yang mereka dirikan. Namun karena penampilannya sudah jauh berbeda, temannya yang bernama Solomon menyarankannya untuk berpura-pura menjadi orang lain. Sehingga dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Mira dan mengaku jika dirinya adalah murid Dunlop yang sudah lama menghilang. Dengan begitu maka rakyatnya tidak akan kebingungan, juga membuat martabat Dunlop tetap terjaga. Soredemo Sekai wa Utsukushi bercerita tentang putri bernama Nike dan raja bernama Livius. Nike adalah seorang putri yang berasal dari kerajaan hujan, sedangkan Livius berasal dari kerajaan matahari. Kerajaan hujan berada di tempat terpencil yang tidak banyak keunggulannya, tapi mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan udara atau cuaca. Sedangkan kerajaan matahari dikenal sebagai kerajaan kuat dan tidak kenal ampun, yang berhasil menaklukkan hampir semua wilayah di seluruh dunia. Supaya kerajaan hujan bisa terus berdiri dan tidak diambil alih oleh mereka, Raja Matahari meminta salah satu putri dari kerajaan hujan untuk menikah dengannya. Nike terpilih untuk melakukan perjalanan menemuinya. Namun ketika pertama kali bertemu raja, Nike terkejut karena Raja Matahari yang dia temui sangat berbeda dengan raja yang dia bayangkan. Ternyata dia hanyalah anak muda yang memiliki tahta sebagai raja. Livius tertarik kepada Nike karena ingin menguasai kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Tak lama setelah mereka bertemu, Nike langsung diperlakukan seperti tahanan. Alasannya karena dia tidak tahan dengan perbuatan Livius, sehingga Nike memarahinya dan menganggapnya seperti anak kecil.